Hai guys, selamat datang di YouTube channel saya. Semoga kalian semua masih dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk bertarung dengan hidup. Kali ini kita akan mempelajari materi algoritma struktur data. Kita akan membahas tentang algoritma searching atau algoritma mencari. Ketika kalian mengetik sebuah keyword ya, atau kalian melakukan pencarian di Google, maka di Google itu akan menghasilkan satu respon yang cepat ya. Atau kalian ngetik sebuah dokumen lalu kalian Ctrl F ya, find, kalian ketik apa gitu ya, dia akan menemukan sesuatu yang kalian cari itu dengan cepat. Nah, kecepatan itu semua ya depends on the algorithm. Jadi algoritma itu memegang peran penting dalam memecahkan waktu pencarian sebuah data terhadap kata kunci yang dicari. Baik, kali ini kita akan membahas tentang algoritma searching, algoritma pencarian. Seperti apakah itu? Baik, kita akan menyimak atau mempelajari sama-sama video penjelasan yang akan saya sampaikan uh, pada pertemuan kali ini. Baik, mohon teman-teman mempersiapkan diri, mempersiapkan catatan jika memang perlu untuk dicatat atau jika memang perlu untuk dikerjakan atau di-coding ya. Baik. Jadi algoritma searching itu berdasar kepada pencarian. Misalnya pencarian data ya dalam kamus, nomor telepon, ya buku telepon, kalau itu sudah nggak relevan ya. Atau misalnya tadi googling atau kita Ctrl F dalam sebuah dokumen ya. Kemudian editing data, penyisipan data, find and replace itu adalah produk-produk dari algoritma searching. Search ya, bagaimana mencari sesuatu. Nah, pencarian data sering juga disebut table lookup atau storage, yang retrieval information adalah satu proses untuk mengumpulkan sejumlah informasi di dalam komputer dan kemudian mencari kembali informasi yang diperlukan secepat mungkin. Jadi mencari secepat mungkin, itu searching. Nah, metode-metode pencarian itu ada banyak. Nah, kali ini yang akan kita bahas ada dua, yaitu sequential searching dan juga binary searching. Sequence itu artinya urut ya. Jadi berurutan mencari dari, kalau misalnya kamus ya, mencari dari abjad A sampai Z, ketemu di titik mana. Kalau binary searching namanya aja biner ya. Biner itu kan dibagi 0 dan 1. Berarti data itu dikelompokkan dulu menjadi dua bagian. Kemudian kita akan cari di bagian kanan atau cari bagian kiri. Singkatnya seperti itu. Baik, kita akan masuk dulu ke algoritma sequential searching, teman-teman. Jadi sequential searching itu adalah pencarian berurutan seiring disebut pencarian linear. Merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Jadi pencarian berurutan dan disebut linear, artinya urut. Nah, prinsipnya adalah data yang ada dibandingkan ya, dibandingkan satu persatu, dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari. Ya, dengan yang dicari. Sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Jadi kalau misalnya saya punya deret kamus dari A sampai Z, saya mau mencari kata good gitu ya, good. Berarti saya mulai dari A, good, ya kan? Good ini yang saya cari, kemudian saya bandingkan dengan A, ya kan? A itu misalnya apa? Abide. Good dengan abide beda, ya kan? Misalnya A lagi, ya kan? Ketemu apple gitu kan? Good dengan apple beda, ya kan? Masuk ke B, misalnya boy dengan good beda, ya kan? Nah, itu dicari terus sampai nanti ketemu, ya. Kalau ketemu di abjad G, ya good good, wah itu berarti searching menggunakan sequence-nya berhasil. Tapi kalau good-nya itu misalnya nulisnya typo gitu ya. Nah, itu dari A sampai Z akan dicari terus. Begitu sampai Z selesai, nggak ketemu, berarti nanti dia adalah menghasilkan satu result data not found atau data tidak ditemukan. Nah, pada kasus yang paling buruk untuk n elemen data harus dilakukan pencarian sebanyak n pula. Jadi kasus yang paling buruk kalau ada 1000 ya, 1000 data. Sementara
kalimat atau keyword yang dicari itu nggak ketemu, ya kemungkinan terburuk dia akan baca satu-satu dari A sampai Z tadi. Atau kalau jelek-jeleknya data yang dicari itu di record atau di baris yang terakhir. Berarti dia akan dari awal sampai tengah, ya kan, sampai terakhir akan dibandingkan satu-satu. Nah, kelemahannya apa kalau seperti ini? Kelemahannya jelas ini akan memakan waktu, teman-teman. Jadi menghabiskan banyak waktu yang lama sehingga pencarian itu memakan waktu yang tidak singkat, ya. Jadi lama, mau mencari kalimat itu lama. Nah, itu kekurangan dari sequential searching. Kelebihannya apa? Simple, sederhana. Bandingin aja satu-satu. Ya kan? Ketemu nanti return 1, nggak ketemu return 0 misalnya gitu. Ya. Nah, secara algoritma tertulis, ya, dulu di pertemuan 1 kita pernah bahas bahwa algoritma itu adalah sesuatu yang terstruktur untuk memecahkan masalah dan disajikan secara tertulis. Itu seperti yang Anda lihat di slide Anda ini. Jadi kalau digambarkan pakai flowchart mungkin beda ya. Tapi kalau kita gambarkan pakai sequential searching menggunakan model kalimat, pertama-tama di sini kita akan identifikasi dulu variabel i dengan nilai 0, ya, i. Lalu ada variabel ditemukan false, ya. Itu nanti untuk iteratifnya. Jadi untuk apa namanya? Perputarannya, ya. Ditemukan ini flagnya, ya. Jadi ada tipe data ditemukan, ya. Tipenya boolean, ya, dikasih nilai false. Jadi seperti flag bendera gitu. Nanti kalau ketemu bendera itu jadi true, kalau enggak dia masih false gitu. Nah, selama tidak ditemukan dan i kurang dari sama dengan n, kerjakan baris 4. Ya, i-nya masih 0 kan tadi. Ya, berangkatnya dari 0, iteratifnya dari 0 sampai n. Selama i itu kurang dari sama dengan n itu misalnya jumlah data. Jumlah datanya sampai Z 26 misalnya. Ya, dari 0 kurang dari sama dengan 26, maka kerjakan baris 4. Jika data i, ya, data indeks ke i-nya 0, itu sama dengan x. X itu yang dicari, ya, keyword yang dicari. Maka flagnya atau ditemukannya ini jadi true. Gitu ceritanya. Jika tidak, maka in-nya increment, nambah satu lagi, berarti ke B, ya, nambah lagi ke data C, ke record D, E, F sampai dia ditemukan. Poin 5, jika ditemukan, maka I adalah indeks dari data yang dicari dan data jika tidak, data tidak ditemukan. Ya, kalau ketemu maka I itu indeksnya, returnnya indeks kesekian, gitu ya. Baik. Nah, itu tadi adalah algoritma sequential searching. Gitu ceritanya, teman-teman. Ini algoritmanya seperti ini. Baik, saya akan berikan tugas ke Anda. Tugasnya adalah satu, buatlah array. Isinya 26 data bilangan integer, ya, acak, terserah berapapun. 2, input angka yang dicari, ya, ini misalnya ya 7, 8, 9, 4, 1 dan seterusnya, gitu. Input angka yang dicari, misalnya saya mau cari angka 9, ya. Lalu lakukan atau terapkan, ya, algoritma sequential search seperti yang ada di PPT. Yang ini tadi, teman-teman, ya, yang Anda lihat tadi. Jadi tahapannya ini, 5 tahap ini. Anda kerjakan itu. Jika ditemukan, print indeks keberapa. Ini 9 indeks keberapa? 0, 1, 2. Berarti nanti dia akan keluar angka 2 misalnya. Data ditemukan di indeks ke-2. Gitu. Jika
tidak ditemukan, ya, berikan notice. Data tidak ada atau data tidak tersedia. Ya, kerjakan dalam bahasa C. Algoritmanya sudah saya sajikan di sini, seperti ini. Anda tinggal menerapkan ini. Oke, silahkan di screenshot dulu tugas sequential searching ini. Baik, saya akan masuk ke algoritma yang kedua untuk searching. Ya, tadi sequential searching punya kelebihannya dia adalah dia akan sederhana sekali membandingkan yang dicari dengan tempat dia mencari satu demi satu. Kekurangannya kalau data tidak temukan, tidak ada, atau data di akhir dari recordnya atau di akhir dari array-nya, maka akan memakan waktu yang lama. Itu kekurangannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke binary search. Yang pertama, syarat binary search, data sudah urut. Jadi datanya nggak boleh acak. Kalau ini tadi kan data acak ya, 7, 8, 9. Ini harus urut. Berarti 4, 7, 8, 9, 21. Jadi urut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Harus urut keywordnya itu. Ya. Contoh, misalnya saat ingin mencari sesuatu kata dalam kamus ini ya. Ini tadi contohnya sama. Oh ya, sorry. Jika data belum urut, pencarian tidak dapat dilakukan. Baik, kita akan lihat teman-teman algoritmanya seperti apa. Binary search, Anda lihat di slide ini. Misalnya ingin mencari data 17 pada kumpulan data. Ya. Saya punya data 3, 9, 11, 12, 15, 17, 20, 23, 31, 35. Ini datanya sudah urut. Data dari kecil ke data besar ya, increment ya, 3, 9, 11, nah dan seterusnya. Nah, dia akan cari angka 17. Ini kan 17. Kalau kita pakai linear search atau sequential search, maka akan dibandingkan satu-satu. Apakah 17 sama dengan 3? Apakah 17 sama dengan 9? Tidak. Apakah sama dengan 11? Apakah sama dengan 12? Apakah sama dengan 15? Apakah sama dengan 17? Iya, selesai. Dia ditemukan di indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia ditemukan di indeks ke-5. Itu kalau pakai algoritma yang pertama tadi. Nah, kalau kita pakai binary search, ya, tadi saya katakan binary search. Binary itu berarti biner ya. Biner itu dibagi dua. Ya, mula-mula data dicari data tengah. Ya, data tengah. Dengan rumus 0 plus 9 dibagi 2. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Indeks pertama 0, indeks terakhir 9. 0 tambah 9 bagi 2 itu 4,5. Tetapi nggak ada indeks pakai koma. Jadi dia ambil angka 4. Ya, pembulatan ke bawah. Nah, jadi ketemu dulu. Kemudian berarti data di tengah adalah data keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, 15 ini tengah. Data yang dicari 17 dibandingkan dengan data yang di tengah. Ya, bandingkan dengan data yang di tengah ini. Gitu ya. Kan data yang saya cari adalah 15. Berarti saya bandingkan dengan data yang dicari 17, tapi ketemu data yang tengah adalah 15. Kalau dia lebih besar dari titik tengah ini, 15, maka akan dilanjutkan, tetapi kali ini posisi awal dianggap sama dengan posisi tengah. Jadi dia akan fokus ke sebelah kanan. Ya, karena dia lebih besar dari nilai tengah, maka dia akan berfokus di sebelah kanannya atau setelahnya, angka-angka yang lebih besar itu. Kalau dia lebih kecil, dia akan masuk ke grup kiri ini. Makanya tadi saya bilang, syarat pertama data harus urut. Kalau nggak urut nggak bisa. Gitu. Jadi datanya harus urut. Ya. Nah, berarti proses dilanjutkan, tapi kali ini posisi awal sama dengan posisi tengah plus 1. Posisi tengahnya kan tadi 15. Berarti kita akan mulai menggarap di sini 17 dengan 35. Ya. Ini dicari lagi nilai tengahnya. 17 dengan 35. Kita ketemu nilai tengah 23. Ya kan? Ini kan nilai tengahnya 23. Ya, tadi kita search 17. 17 bandingkan dengan 23. Ya, bandingkan dengan 23. Lebih kecil, ya kan? Makanya dia akan masuk ke grup sebelah kiri. Gitu ceritanya.
Data yang dicari 17 dibandingkan dengan data tengah. Karena 17 kurang dari 23, berarti proses dilanjutkan, tapi kali ini posisi akhir dianggap sama dengan posisi tengah, yaitu min 1 atau 6. Ya, 1 atau 6. Nah, selanjutnya antara 17 dengan 23 dibagi 2 lagi. Ya. Oke. Data yang baru ini ketemu nilai tengahnya 17. Dibandingkan dengan data ini. Dan ternyata sama. Jadi data ditemukan pada indeks ke-5. Pencarian biner ini akan berakhir, ya, akan berakhir jika data ditemukan atau posisi awal lebih besar dari posisi akhir. Jika posisi sudah lebih besar daripada posisi akhir, berarti data tidak ditemukan. Ya, itu. Ya, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh pencarian data 16 pada data di atas ya. Prosesnya sama. Kalau tadi mau mencari mencari data 17, tapi setelah posisi awal 5, posisi akhir 6, data tidak ditemukan 16, maka posisi tengah min 1 atau 4, sedangkan posisi awal adalah 5. Di sini dilihat bahwa posisi awal lebih besar dari posisi akhir, artinya data tidak ditemukan. Nah, ini tadi algoritma dari searching. Jadi pertama identifikasi dulu dengan 0, ya. Kemudian ini grup R, right, kemudian ditemukan false, ya kan. Apakah L kurang dari sama dengan right? Jika ditemukan, kerjakan baris 5 sampai dengan 8. Ini proses yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Simpulannya, algoritma pencarian berurutan digunakan untuk mencari data pada sekumpulan data atau rekaman yang masih acak. Algoritma pencarian biner digunakan untuk mencari data pada sekumpulan data atau rekaman yang sudah dalam keadaan urut. Jadi yang pertama, yang linear tadi, atau sequence, itu data yang tidak urut. Tapi kalau datanya sudah urut, Anda bisa pakai binary searching tadi. Oke, tugasnya cukup yang pertama tadi aja, yang untuk sequential searching. Jadi saya punya algoritma seperti yang saya tunjukkan ke Anda tadi, lalu ini perintahnya. Oke, silakan Anda kerjakan, Anda gunakan untuk latihan. Baik.